Prediksi versus realita. Apakah semua saham ini benar-benar rebound? Ataukah hanya memberikan harapan palsu? Mari kita audit analisis kita sendiri. Disclaimer. Konten ini dibuat untuk tujuan edukasi dan informasi semata. Seluruh analisa dan opini merupakan pandangan pribadi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Selalu lakukan riset mandiri dan pahami risikonya sebelum mengambil keputusan investasi. Selamat menonton. Inilah Intip Pasar. Informasi terbaru dan pengamatan pasar. Banyak analisis saham berhenti ketika rekomendasi diberikan, namun sangat sedikit yang kembali untuk mengevaluasi hasilnya. Padahal, justru disinilah proses belajar yang sebenarnya. Tujuan kita bukan mencari analisis yang selalu benar, tetapi membangun proses analisis yang semakin akurat dari waktu ke waktu. Karena di pasar modal, evaluasi sama pentingnya dengan prediksi. Pada tanggal 26 Mei 2026, kita memilih 5 saham dengan karakter yang berbeda. BBCA sebagai pilihan defensif, BBRI sebagai kandidat rebound sektor perbankan, SCMA sebagai saham oversold dengan potensi upside tinggi, MDKA sebagai kandidat momentum komoditas, dan EDMR sebagai saham yang menunjukkan kecenderungan bullish. Potensi kenaikannya saat itu berkisar antara 4 hingga 15%. Pertanyaannya sekarang, apakah market memberikan hasil sesuai ekspektasi? Kita mulai dari saham paling defensif, BBC. Alasan pemilihannya saat itu cukup sederhana. Harga berada di area support kuat, fundamental sangat solid, dan karakter saham relatif stabil. Namun setelah rekomendasi diberikan, pasar menghadapi tekanan besar akibat MSCI rebalancing. Arus dana asing keluar dari berbagai saham big cap dan BBCA ikut terkena dampaknya. Pelajaran pentingnya adalah, fundamental yang bagus tidak selalu cukup untuk melawan arus dana besar. Berikutnya, BBRI. Saat rekomendasi diberikan, RSI mulai pulih menuju area 50-an. Biasanya kondisi seperti ini menjadi sinyal awal rebound. Namun market memiliki rencana yang berbeda. Tekanan jual asing yang cukup besar membuat momentum tersebut gagal berkembang maksimal. BBRI sempat menunjukkan tanda pemulihan, tetapi belum mampu mempertahankan kekuatannya. Ini mengingatkan kita bahwa RSI hanyalah sinyal, bukan jaminan. Dan sekarang, saham yang paling menarik. Waktu itu SCMA memiliki target kenaikan paling agresif, karena posisinya sudah sangat oversold. Namun disinilah, banyak investor sering terjebak. Oversold tidak selalu berarti murah, dan murah tidak selalu berarti siap naik. Kadang, kondisi oversold hanya menunjukkan bahwa tekanan jual masih berlangsung. Jika volume belum mendukung, dan buyer belum masuk secara agresif, maka harga bisa tetap turun lebih jauh. Selanjutnya, MDKA, salah satu kandidat yang sejak awal terlihat paling menarik, momentum sektor komoditas mulai membaik. RSI bergerak mendekati area bullish, dan minat investor mulai kembali meningkat. Di antara 5 saham yang direkomendasikan, MDKA menunjukkan karakter rebound yang paling sehat. Volume meningkat, momentum meningkat, dan sentimen sektor juga mendukung. Ketika fundamental, teknikal, dan sentimen bergerak searah, peluang keberhasilan biasanya ikut meningkat. Terakhir adalah ADMR. Saham ini masuk radar karena memiliki struktur tren yang relatif kuat. Volume perdagangan meningkat, dan indikator momentum mulai bergerak positif. ADMR memberikan pelajaran yang sangat menarik. Seringkali saham terbaik bukanlah yang paling murah, melainkan saham yang memiliki tren paling sehat. Karena tren yang kuat biasanya menunjukkan adanya dukungan aliran dana yang konsisten. Setelah melihat satu persatu hasilnya, mulai terlihat sebuah pola yang sangat jelas. Tidak semua saham oversold berhasil rebound, dan tidak semua saham defensif mampu bertahan. Namun saham yang memiliki kombinasi tren, momentum, dan dukungan volume yang kuat cenderung memberikan hasil yang lebih baik. Dan dari sinilah pelajaran terbesar review kali ini dimulai.
Terima kasih sahabat analisa sudah menonton hingga akhir. Semoga review kali ini memberikan gambaran bahwa di pasar modal, yang terpenting bukan menebak masa depan dengan sempurna, tetapi mengelola risiko dan terus belajar dari setiap hasil analisis. Di video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam kondisi terkini saham rekomendasi tanggal 26 Mei 2026. Kita juga akan mengupas saham-saham potensial lainnya yang mulai masuk radar analisa dalam konten. Bedah, bongkar emiten dengan analisis hebat. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe NB Channel Indonesia, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman investor lainnya. Tulis juga di kolom komentar, saham apa yang ingin kalian lihat di episode bedah berikutnya. Salam analisa, plan your trade, and trade your plan. Sampai jumpa di video berikutnya.